Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar yang efektif. Tujuan pembelajaran yang kali ini kita sampaikan adalah yang pertama, mengenali kecenderungan minat dan bakat kita dalam belajar. Di sini pun tujuan yang kedua adalah agar kita bisa belajar lebih efektif. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kali ini meminimalisir kegagalan dalam belajar. Yang keempat, dapat memahami bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa atau setiap manusia, karena belajar itu sepanjang hayat ya. Sudah siap belajar? Yuk kita dengarkan. Untuk permainannya, mohon maaf Ibu skip. Apa sih yang dimaksud dengan belajar itu? Yuk kita lihat apa itu definisi dari belajar. Belajar adalah proses yang mengarahkan pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, setiap manusia pasti memiliki gaya dan cara belajar yang berbeda-beda. Disebabkan oleh 1. Bakat, 2. Intelijensi, 3. Minat, 4. Fasilitas yang dimiliki, 5. Lingkungan tempat belajar. Yang keenam, banyak hal yang bisa mempengaruhi cara belajar setiap orang. Lalu bagaimana cara belajar yang efektif? Yuk kita simak. Berikut ini adalah cara belajar yang dapat dilakukan oleh setiap siswa. Yang pertama adalah yuk kita merencanakan kegiatan belajar kita. Di sini maksudnya kamu harus punya perencanaan yang matang agar belajar kamu lebih efektif, lebih berbekas. Yang kedua, buatlah tujuan khusus dari setiap kegiatan belajar kita. Yang ketiga, tolong dahulukan pelajaran yang paling sulit. Biasanya setiap orang belajar yang sulit adalah pelajaran matematik, pelajaran IPA ya. Tapi yang paling mudah apa? Ya tergantung kesukaan kalian dalam belajar. Yang keempat, yaitu bisa merangkum materi inti menjadi sebuah ringkasan yang menarik. Kelima, jangan hanya menghafal, karena kalau hanya menghafal nanti bisa lupa ya. Tapi perlu memahami materi yang diajarkan. Yang keenam, belajar berkelompok. Dan yang ketujuh, memperbajak referensi yang ada. Berikut ini penjelasan dari cara-cara 7 belajar yang efektif. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan belajar kita. Bagaimana merencanakan kegiatan belajar kita? Kita lihat. 1. Membuat jadwal belajar di rumah. Di 14 kita memiliki jadwal tersendiri. Berhubung kita sedang PJJ atau PDR. Apa itu PJJ? Belajar jarak jauh, atau kalau PDR belajar dari rumah. Maksudnya bagaimana Bu? Di sini digunakan media secara daring dan luring. Dari sekolah kalian diberikan jadwal tersendiri. Nah, jadwal ini kalian setiap hari memiliki 2 sampai dengan 3 pelajaran. Terus apalagi dalam merencanakan kegiatan belajar kita, yaitu rencanakan apa yang akan kita pelajari. Misalnya yang kita akan pelajari tentang materi bangun ruang. Nah, mau apa aja yang akan kita pelajari perlu direncanakan.
Rencana selanjutnya adalah di mana kita akan belajar. Biasanya setiap orang memiliki suasana tersendiri berdasarkan tempat yang ditempati untuk belajar. Kadang-kadang ada yang di kamar, ada yang di luar rumah, ada yang memang di ruang tengah. Nah, itu posisinya silahkan yang menentukan kita sendiri, karena nyaman dan amannya belajar kita sendiri yang menentukan. Langkah selanjutnya apa lagi dalam perencanaan ini? Nah, sebelum belajar, kamu siapkan dulu apa yang perlu kamu siapkan untuk belajar materi yang kamu sedang pelajari. Jadi misalnya kita lagi belajar materi bangun sisi lengkung. Oh, apa aja nih yang kita perlukan? Oh, karena di sini misalnya materinya harus menggambarkan bangun ruang sisi lengkung. Oh, berarti yang dibutuhkan apa? Oh, alat-alat menggambar. Nah, di sini cara belajar yang efektif yang kedua adalah buat tujuan khusus dari setiap kegiatan belajar kita. Nah, untuk penjelasannya kita lihat ya, kita simak. Tujuan khusus dalam setiap sesi belajar dimaksudkan yaitu agar saat mau belajar sudah siap mau menyelesaikan problem apa atau hendak memahami sesuatu yang dicari. Nah, di sini kamu coba mengatur tujuan belajar kamu setiap hari, setiap kamu habis belajar. Kenapa? Di sini biar kamu lebih konsentrasi dan lebih fokus. Nah, langkah yang ketiga adalah dalam cara belajar yang efektif adalah dahulukan pelajaran yang paling sulit. Nah, tadi Ibu udah kasih tahu. Biasanya kalau anak-anak sekarang yang sulit pelajarannya apa? Dengan berhitung, yaitu pelajaran matematik dan IPA. Biasanya mereka sudah kata anak sekarang ilfil duluan. Nah, mengapa harus mempelajari yang sulit dulu? Lihat ya apa alasannya. Karena lebih membutuhkan konsentrasi, memiliki mental belajar yang tinggi. Maksudnya mental belajar yang tinggi bagaimana? Biar ketika kamu menghadapi sesuatu yang sulit, tidak down duluan, tidak, soalnya susah, ngapain cara kerjanya, bagaimana ini menyelesaikannya. Tidak begitu. Berarti di sini perlu langkah tersendiri. Jadi mentalnya disiapin dulu, jangan ilfil duluan, jangan down duluan. Terus apalagi? Usaha yang lebih keras. Berarti kamu cari cara, bagaimana problem solving untuk menyelesaikan hal-hal yang sulit. Cara efektif belajar yang lain adalah yang langkah keempat adalah merangkum materi inti menjadi sebuah ringkasan. Nah, dalam buku pelajaran tebel ya. Kita lihat contohnya saja, misalnya pelajaran IPA. IPA itu adalah IPA terpadu, lumayan banyak. Ada biologinya, ada fisikanya, ada kimianya. Nah, itu perlu dirangkum. Bagaimana cara merangkumnya? Pertama, cari materi pokoknya. Terus setelah itu baru kamu ringkas dan buat kode-kode tersendiri atau sandi. Untuk apa? Untuk memahami materi tersebut. Ringkasannya, ringkasannya ini, kodenya ini. Jadi kamu paham. Terus buatlah atau bikin buku saku catatan untuk ringkasan. Biasanya berupa apa? Biasanya berupa notes, catatan kecil-kecil, hasil rangkuman kamu sendiri. Nah, rangkuman kamu sendiri ini kamu sendiri yang memahami dan kamu yang bisa mengodekan ringkasan ini. Langkah kelima, cara belajar yang efektif adalah jangan hanya menghafal, tapi kamu harus benar-benar memahami materi tersebut. Kenapa? Karena kalau hanya menghafal saja, itu pengetahuan kita cuma 100 saat aja, tapi tidak berbekas panjang hayat kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita harus memahami materi, tidak hanya menghafal ya.
Nah, yang itu kita lihat di sini. Pahamilah materi dengan mempelajari konsep-konsepnya. Yang pertama, bagaimana? Yang kedua, mengapa? Yang ketiga, apa selanjutnya? Begitulah cara berpikir yang harus dikembangkan. Meskipun di sini harus memakan waktu yang cukup lama ya, karena kamu harus mempelajari bermacam bagai hal, tapi berupa rangkuman. Cara belajar yang efektif keenam adalah belajar berkelompok. Kenapa? Berkelompok. Nah, kamu buatlah berkelompok di sini. Berkelompok itu minimal 2 ya. Kita tutor sebaya bisa, belajar 3 orang bisa. Tapi berhubung kita sekarang sedang namanya COVID, kita dilarang untuk saling berdekatan. Jadi kalau mau membuat kelompok gak usah banyak-banyak ya. Cukup dengan 3 orang saja. Itu pun kamu harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, bagaimana cara belajar kelompok yang efektif juga? Bisa menggunakan di sini berdiskusi ya. Kalian sharing-sharing, saling tanya jawab dengan tambahan kalian di sini, terutama untuk materi-materi yang susah atau sulit. Terus saling berbagi pengetahuan dengan teman. Dalam arti jangan pelit-pelit ya punya ilmu apapun, terutama untuk ilmu kemajuan dalam belajar kita di sini. Jadi kalau punya ilmu sedikit, berbagilah, karena dengan berbagi kita bisa lebih beramal. Nah, berkelompok pun bisa mempermudah kalian untuk memahami materi. Kenapa? Karena dalam setiap pemahaman itu setiap orang berbeda-beda ya, tapi ada yang bisa langsung cepat paham, ada yang lambat paham, ataupun memang dia paham tapi tidak begitu jelas. Terus di sini pun untuk berkelompok dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Misalnya dikasih tugasnya banyak. Kalian saling berbagilah. Kita berbagi. Misalnya materinya tentang apa, kamu bagi jadi 3. Maka untuk menyelesaikan tugas ini lebih cepat. Nah, berkelompok juga bisa ada efek yang lain, yaitu belajar jadi lebih menyenangkan. Kenapa lebih menyenangkan? Karena di sini selain kita bisa sharing-sharing, saling diskusi, saling memahami dan menyelesaikan tugas, di sini kita ada teman ngobrol untuk dalam arti pemahaman belajar yang efektif seperti ini ya. Materi yang susah pun kalau kita obrolin banyak orang, banyak kepala, lebih gampang ya, lebih enak ya. Nah, satu lagi, kenapa belajar kelompok juga kita mesti lakukan? Karena tidak mudah cepat bosan. Karena kalau misalnya belajar sendiri kadang-kadang kita baru 15 menit, susah nih materinya, sudah down duluan, sudah kemana, sudah istilahnya tidak dilanjutkan belajarnya. Nah, ingat ya bahwa 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Jadi sering-seringlah dalam belajar berkelompok untuk saling berbagi, saling berdiskusi, saling memahami dan dapat menyelesaikan tugas-tugas lebih cepat. Cara belajar efektif yang terakhir di sini kita jelaskan yaitu memperbanyak referensi yang ada. Nah, nggak boleh dari buku aja ya, karena buku paket hanya 1 referensi. Kalian bisa mengambil dari banyak, apalagi zaman teknologi sekarang ya. Apapun kamu bisa browsing, kamu cari yang lain. Dari mana misalnya dapatnya? Nah, cari referensi yang lain gimana? Yaitu kamu bisa pinjam teman dari sekolah lain. Kenapa? Setiap sekolah pasti punya ciri khas tersendiri untuk menggunakan buku referensinya masing-masing. Tidak hanya 1 buku ya, banyak. Yang kedua, kamu bisa ambil referensi dari perpustakaan. Perpustakaan itu gudangnya ilmu ya.
Apakah hanya perpustakaan di sekolah? Tidak. Kalian bisa mencari perpustakaan, misalnya karena kita diam di Kota Depok, perpustakaan di wali kota ada, perpustakaan nasional juga bisa, ataupun perpustakaan yang ada di internet boleh. Apalagi selain itu, bisa kalian ambil dari majalah atau surat kabar. Kenapa? Kalau sekarang yang nama surat kabar kamu jarang baca karena ya kita susah agak nyarinya, tapi boleh dicari. Apakah majalah dan surat kabar yang lama-lama bisa digali infonya? Banyak, bisa. Jangan lihat dari tahun lamanya, tapi kamu bisa lihat ilmu yang disampaikannya. Nah, ada lagi juga sama, karena sekarang yang namanya kita sudah masyarakat teknologi tinggi ya. Kuota pun sudah banyak di sini, sudah murah meriah. Hanya saja kadang-kadang jaringannya agak lemot. Itu kalian bisa menggunakan internet. Internet juga kalian bisa gali ilmu materi yang kamu sedang pelajari. Jangan hanya mencari hal-hal yang tidak pada tempatnya ya. Anak-anak sekarang kan sedang demam TikTok. Nah, demamnya ini jangan hanya demam TikTok, tapi demam dalam arti belajar yang benar-benar belajar. Bisa juga kamu mencari referensi dari bertanya ke orang yang lebih menguasai atau orang ahli ya. Karena dalam sini kamu bisa bertanya atau chat kepada guru. Jangan hanya guru mata pelajar kalian aja, tapi guru lain pun boleh. Bagaimana referensi yang lain? Silahkan kalian gali masing-masing untuk mempermudah cara belajar kalian. Nah, bagaimana cara belajar kalian biar lebih asik? Nih, kadang-kadang kita cepet boring ya, cepet nyerah, cepet down. Yang belajar yang asik yang gimana sih? Yang istilahnya, bisa nerap gitu, lebih mudah. Cara pertama adalah sambil mendengarkan musik. Dengar musiknya jangan yang heavy metal ya, atau yang rock, atau yang keras. Kamu carilah musik-musik yang istilahnya bisa merespon otak kalian untuk lebih memahami materi di sini biar nerap. Biasanya kalau musik yang lebih enak adalah musik slow ataupun musik yang dalam arti instrumental ya. Di situ lebih bisa memacu otak kalian untuk lebih bisa belajar. Nah, belajar asik yang lain caranya bagaimana? Nah, kalau belajar usah lama-lama, terutama di rumah ya, kita lagi PJJ begini ya, itu cukup waktunya singkat aja, tapi jangan ketika mau ulangan. Ada yang sistemnya SKS, sistem kebut semalam, itu tidak akan menerap. Kenapa? Kamu belajarnya hanya ketika waktu itu saja. Ketika ujian ya kamu lupa lagi, hilang lagi ilmunya. Nah, kalau bisa diusahakan di sini belajar yang asik selanjutnya adalah rutin, walaupun hanya 30 menit sampai 1 jam setiap hari. Tapi di sini pun dilihat setiap harinya posisinya, usahakan walaupun ketika kamu mungkin sedang lelah ataupun sedang sakit, bacalah sebentar. Nah, kalau kamu belajarnya biar asik, biar enak dan lebih menerap, itu jangan berdasarkan mood-moodan istilahnya zaman anak sekarang. Nggak mood, hari ini nggak belajarnya ini, tapi jangan dibiarkan ya. Jadi ketika belajar pun suasana hati harus selalu senang, baik, enak gitu. Nah, di sini pun kamu ketika belajar lihat tempat yang kamu tempati sudah nyamankah, sudah enakkah? Karena kalau yang namanya ruangnya atau tempat yang kita tempati ketika belajar, kalau nyaman dan enak, belajarnya lebih menarik, lebih nerap, lebih membuat suasana hati kita lebih senang. Nah, jangan lupa kalau belajar jangan terus-terusan, harus ada diseling. Misalnya kita sedang mengerjakan tugas yang membutuhkan waktu agak lama. Nah, ini kamu harus selingin. Misalnya waktu yang kamu butuhkan untuk mengerjakan soal atau tugas ini adalah 2 jam. Nah,
2 jam ini kamu jangan porsir dengan waktu 2 jam. Seenggaknya kamu selingi dulu dengan posisi bagaimana, senam dulu kah, makan dulu kah, atau kamu rebahan dulu, atau kamu istirahat sebentar. Nah, di sini pun lebih banyak ya untuk kamu bisa belajar asik dan menarik. Berarti balik lagi kepada dirimu. Kalian yang lebih tahu bagaimana cara belajar lebih mudah dan asik, karena yang memposisikan kamu belajarnya lebih menarik adalah diri sendiri. Ibu hanya memberikan saran-saran saja. Nah, itu materi dari Ibu ya untuk belajar yang efektif, karena di 14 kita memiliki 11 mata pelajaran. Nah, terutama kelas 7, 11 mata pelajaran ini ada 2 kelompok, ada kelompok A, ada kelompok B. Kelompok A terdiri dari 7 mata pelajaran. Apa saja 7 mata pelajaran ini? 7 mata pelajaran ini wajib kalian ikuti. Semuanya sih sebenarnya wajib, cuman lebih banyak menggali tentang pengetahuan kalian, yaitu pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan yang berada di kelompok B adalah lebih cenderung kepada muatan lokal, yaitu pelajaran PJOK, seni budaya, bahasa Sunda, dan informatika. Kalau untuk kelas 7 saat ini informatika ya. Kalau untuk kelas 8 dan 9 adanya pelajaran prakarya. Untuk suasana PJJ seperti kali ini, belajar kalian seminggu sekali untuk setiap mapel tersebut ya. Nah, di sini nanti sistemnya semua pembelajaran daring dan luring. Maksudnya daring bagaimana? Daring di sini kalian mempelajarinya menggunakan kuota internet. Jadi belajarnya jarak jauh ya, tidak datang ke sekolah. Kalau luring bagaimana? Nah, luring pun kalian tetap belajar di rumah, tapi orang tua kalian silahkan datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas dari setiap mata pelajaran. Nanti setiap kelas akan memiliki jadwal yang hampir sama semuanya, karena kita belajarnya sistem daring dan luring. Nah, itulah sekilas tentang cara belajar yang efektif dari saya, dan sekilas tentang pembelajaran yang ada di 14. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini berguna untuk kalian, menjadi manfaat dan referensi untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.